Selamat malam buat Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Saya Aristo Jaya Lahia dari kelas 10 TKJ 4. Ini merupakan tugas video Aristo, yaitu menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan Bapak Ibu guru. Nah, untuk mata pelajaran yang saya bawakan yaitu Mapel Sejarah, yang guru pembimbingnya Ibu Afriani, guru sejarah di Sekolah SMK Keuangan Pekanbaru. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah. Sejarah adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau yang tidak dapat diulang kembali, dan apa diulang kembali tidak akan persis sama. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh peristiwa dari sejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan yang kedua itu penjajahan Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau setara dengan 350 tahun. Dan contoh yang ketiga yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Teman-teman semuanya jangan lupa memperingatinya. Kebetulan bulan ini merupakan bulan Oktober. Teman-teman jangan lupa memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sudah memberikan beberapa contoh dari sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri utama dari sejarah. Ada 3 ciri-ciri utama dari sejarah. Yang pertama, peristiwa yang abadi, tidak berubah dan dikenang masa. Dan yang kedua, peristiwa unik hanya terjadi satu kali dan tidak berulang persis sama. Dan yang ketiga, peristiwa penting dijadikan momentum dan mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Teman-teman semuanya, di dalam sejarah ada yang namanya diakronis, sinkronis, dan kronologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diakronis, sinkronis, dan kronologi. Oke, diakronis memanjang dalam waktu akan tetapi terbatas dalam ruang. Sinkronis meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu dan mendekatkan pada struktur dan fungsi. Dan yang terakhir, kronologi. Kronologi adalah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadi dan mendekatkan pada proses yang terjadi. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sudah membahas pengertian sejarah, contoh dari sejarah, dan ciri-ciri utama sejarah. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya sejarah menurut para ahli. Saya akan mengambil 3 tokoh. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa sejarah adalah suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Yang kedua, Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang disusun oleh hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Dan yang ketiga itu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menyatakan bahwa sejarah adalah dalam wujudnya tentang masa lampau. Sejarah bukan sekedar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lalu, melainkan pemahaman masa lampau yang mengandung berbagai dinamika. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah saya berikan tadi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu sejarah bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau, melainkan sejarah merupakan ilmu yang sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena di dalam sejarah itu akan membahas peristiwa dan kejadian. Nah, di dalam peristiwa dan kejadian tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran hidup. Bagi teman-teman semuanya, jangan pernah malas ya untuk belajar sejarah, karena belajar sejarah itu sangat menyenangkan. Oke, cukup sekian video dari saya. Bila ada kesalahan dari penyampaian materi atau dari ucapan saya mohon maaf. Saya Aristo Jaya Lahia, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.